Kata Nabi SAW, jika sekiranya Musa AS masih hidup, datang ke majelis ilmu ini, lalu kamu mengikutinya dan meninggalkan aku di sini, la dhalaltum, confirm kamu sesat. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi SAW dalam membangkitkan umat hanya bersumberkan satu, yaitu wahyu. Nabi Musa AS, dia dahulunya seorang Nabi dan Rasul Allah. Bila berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka kerasulan Nabi Musa sudah expired, sudah tidak lagi berlaku. Dan kitab Taurat yang diwahyukan, diberikan Allah kepada Musa AS sebagai sistem hidup untuk membimbing umatnya, seperti mana tadi disebut, dibaca oleh Tuan Imam dalam surah Al-Maidah ayat 44. Kitab Taurat itu sendiri bila ada dan turun Al-Quranul Karim sudah invalid, tidak lagi boleh digunakan pakai. So Nabi SAW dalam membangkitkan umat ini dengan sistem yang tersendiri, dan kerana umat ini telah diberikan ke atas mereka sistem itu in order to be different dengan orang lain, supaya berbeza. Umat ini punya khususiyah, punya ciri-ciri yang spesifik yang tidak ada pada umat-umat yang lain. That is why kita tidak boleh meniru kebangkitan bangsa-bangsa lain. Sebaliknya kita we have our own identity as a Muslim based on Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyyah. Saya ingin melihat dari sudut ini. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika membimbing para sahabat radhiyallahu anhum menta'lim mereka hanya menggunakan wahyu, ini tidak berarti tidak ada sumber-sumber rujukan yang lain. Sebab Makkah pada masa itu berada di antara dua negara yang tamadun mereka sudah maju. Di utara ada Rom, di selatan ada Parsi. Ada buku-buku rujukan, reference mereka itu. Tapi Rasulullah concentrated untuk mengajar, mencari para sahabat hanya dengan satu, yaitu Al-Quran. Ini pengajarannya, kita jangan mengambil sistem yang lain. Saya ingin bagi satu ilustrasi. Katalah